Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Tahun 2024 hampir berlalu. Dalam 11 bulan ini ada banyak tragedi besar terjadi. Yang pertama, Perang Gaza. Konflik antara Israel dan Hamas di jalur Gaza memakan ratusan ribu jiwa. Infrastruktur hancur dan warga sipil menghadapi kekurangan kebutuhan dasar seperti makanan, air, obat-obatan, listrik. Yang kedua, gempa bumi Afghanistan. Sangat kuat gempa itu. Menewaskan ribuan orang dan menghancurkan ribuan rumah. Memperparah situasi yang sudah sangat buruk di negara itu. Yang ketiga, banjir besar di Libya. Banjir parah akibat hujan deras menghantam Libya, menewaskan ribuan orang dan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur. Saudara, apakah tragedi besar yang terjadi dalam hidup Anda? Alkitab mencatat satu tragedi terbesar dalam sejarah. Ini terungkap di dalam kata-kata Yesus. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara, orang-orang Yahudi memiliki agama yang hebat, buku Alkitab yang hebat, yang mereka dalami secara hebat. Tetapi mereka tidak berhasil menemukan Allah yang mereka agamakan dan yang mereka akui dan sembah. Ini tragedi, saudara. Yesus berkata, kamu tidak mengenal aku dan tidak mengenal Bapakku. Tragedi. Mengapa mereka gagal mengenal Yesus, mengenal Allah? Yang pertama, penyesatan diri, self-deception. Para pemimpin ini begitu terjebak dalam tradisi dan penafsiran manusiawi sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran yang ada di depan mata. Meskipun mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, tetapi hati mereka terus jauh daripadanya. Yang kedua, mereka berpikir dari bawah. Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Artinya, mereka memandang agama dari perspektif duniawi, penuh dengan ritual dan tradisi semata, tanpa hubungan sejati dengan Allah. Yang ketiga, mereka menolak untuk berubah. Menerima Yesus, menerima Allah berarti meninggalkan tradisi yang sudah mendarah daging, gaya hidup yang sudah berakar. Tapi mereka takut untuk bertobat karena mereka tidak mau mengorbankan kebiasaan dan pandangan mereka. Saudara, tragedi ini menjadi berlipat ganda. Karena ini tidak hanya menyangkut diri mereka, tetapi juga orang lain yang mereka sesatkan. Sebagai pemimpin agama mereka seharusnya membawa orang kepada Allah. Tetapi mereka justru menjadi penghalang, penyesat. Untungnya Yohanes mencatat bahwa ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Meskipun ada penolakan dari para pemimpin di zaman itu. Saudara, jangan biarkan tragedi besar terjadi dalam hidup Anda. Kenalilah Allah secara pribadi. Saudara tahu tragedi kapal Titanic? Para teknisi kapal itu terlalu percaya diri kepada sistem. Kita juga seringkali mengandalkan pengetahuan, agama, tradisi. Kita perlu memastikan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, agama bukan hanya ritual. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mendekat kepada Allah dengan hati. Bukan sekedar ucapan bibir ataupun rutinitas. Yang ketiga, jadilah dari atas. Dunia mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang tampak, terlihat. Tetapi Yesus memanggil kita untuk hidup dengan perspektif surgawi. Hubungan kita dengan Allah harus menjadi pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Saudara, jangan biarkan tragedi memukul hidup kita. Bukanlah tragedi kalau kita cuma kehilangan harta, kesenangan, kedudukan karena berkorban demi Tuhan. Tetapi tragedi adalah ketika kehilangan hubungan dengan Tuhan. Marilah kita membuka hati kepada Allah, kepada Yesus, supaya kita dapatkan hubungan yang indah dengan Allah dari hari ke hari. Itu keren.